Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi bersama Ibu Yuni. Baiklah, kita lanjutkan materi dari kita dalam tema 4 yang berjudul Sehat Itu Penting. Dalam tema 2 kali ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Karena itu, gangguan dalam sistem peredaran darah manusia dapat diakibatkan oleh faktor keturunan atau faktor genetik, pola hidup yang tidak sehat, dan kerusakan pada organ peredaran darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, maka peredaran darah akan berjalan dengan tidak baik. Gangguan kesehatan yang dapat menyerang peredaran darah manusia diantaranya adalah 1. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua, hipotensi atau tekanan darah rendah. Ketiga, hemofilia. Keempat, talasemia. Kelima, anemia. Keenam, varises. 7, leukemia. Dan kedelapan, jantung koroner. Hipertensi merupakan istilah untuk tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 130/80 mm. Tekanan darah normal sama dengan atau lebih rendah dari 130/80 mm. Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi. Sedangkan angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Faktor yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain usia lanjut, gaya hidup yang tidak sehat, jarang berolahraga, dan faktor stres. Selain itu, ada beberapa faktor resiko yang juga dapat meningkatkan resiko terjadinya hipertensi, seperti akibat diet, mengkonsumsi asupan garam yang berlebih, obesitas, dan kebiasaan dari merokok, serta faktor genetik lainnya. Hipertensi muncul karena adanya penyempitan pada pembuluh darah arteri, sehingga tekanan darah menjadi meningkat. Gejala yang dialami oleh penderita hipertensi yaitu pusing atau sakit kepala serta otot leher tegang. Hipertensi dapat mengakibatkan penyakit lain seperti jantung dan ginjal. Sementara hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mm. Faktor yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain faktor usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Penyakit berikutnya yaitu hemofilia. Hemofilia adalah penyakit akibat dari keturunan atau faktor genetik yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibanding orang normal saat terjadi luka. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat, baik untuk mencegah timbulnya pendarahan maupun mengobati saat terjadinya pendarahan. Penyakit berikutnya adalah talasemia. Talasemia terjadi saat produksi hemoglobin atau sel darah merah sedikit, berbentuk abnormal serta berukuran sangat kecil, sehingga sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejala penyakit ini antara lain anemia berat, kulit kekuningan, sakit dada, perut membengkak, hingga mudah terserang infeksi.
Penyakit berikutnya adalah anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah atau hemoglobin dalam tubuh. Penyebab penyakit ini antara lain pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala yang ditimbulkan antara lain pucat pada kelopak mata, mual, denyut jantung tidak beraturan, keletihan berlebihan, sakit kepala, dan kerontokan rambut. Anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, seperti bayam, hati, dan daging. Gangguan kesehatan pada pembuluh darah selanjutnya yaitu varises. Varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Hal itu disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan, varises ditandai dengan pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di bagian tungkai. Penyebab varises antara lain faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Penyakit yang ketujuh adalah leukemia. Leukemia merupakan penyakit kanker yang menyerang sel darah putih, sehingga sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Hal ini disebabkan adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang, sehingga sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Penderita akan menjadi mudah terkena infeksi karena daya tahan tubuhnya melemah. Gejalanya diantaranya kelelahan, sesak napas, nyeri sendi dan tulang, sering memar, rentan terkena infeksi, dan bengkak di beberapa bagian tubuh. Penyakit terakhir adalah jantung koroner, yaitu gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Penyempitan ini diakibatkan karena penumpukan lemak dan penyumbatan pembuluh darah. Gejala yang ditimbulkan diantaranya sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Nah, agar tetap sehat, usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya adalah sebagai berikut: makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan tidur serta istirahat yang cukup.